Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar sosiologi bersama Bu Aida. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita belajar sosiologi bersama Bu Aida. Pada bab ini, kita akan belajar tentang individu, kelompok, dan berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan sosial, yang di dalamnya berkaitan dengan interaksi sosial. Kita akan belajar tentang pengertian interaksi sosial dan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. A. Individu. Dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau satuan terkecil. B. Kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. C. Hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Atas dasar kesadaran saling tolong-menolong, unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Hakikat interaksi sosial. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial, pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial diturunkan dari bahasa Latin yang berarti bersama-sama dan saling menyentuh. Jadi, kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh. Namun, secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh, misalnya berbicara melalui telepon. Kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku seperti pembicaraan, gerak-gerak fisik, atau sikap. Unsur-unsur pokok dalam komunikasi ada 5. Pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Kedua adalah komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, atau perasaan. Ketiga adalah pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, atau perasaan. Yang keempat adalah media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau film. Dan yang kelima adalah efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial pertama adalah imitasi, yaitu tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya berbicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Kedua remaja mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Syarat yang harus dipenuhi dalam imitasi adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru. Kedua adalah sugesti.
Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Pada umumnya, sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya adalah orang tua. Ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Proses identifikasi berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi pemain idolanya. 4. Simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan oleh orang lain. 5. Empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa bermanfaat. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.